Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok biru Shift D. Aku Zainaya Ramadona. Aku Fadila Tira. Aku Dafal. Jadi di video kali ini kami akan melakukan uji terhadap sediaan kami tablet short film. Selamat menyaksikan. Jadi hal pertama yang kita lakukan untuk pembuatan tablet short film ini adalah evaluasi tablet inti. Pada evaluasi ini dilakukan beberapa uji, yaitu diantaranya kekerasan, keseragaman bobot, disintegrasi, kerapuhan, dan keseragaman ukuran. Parameter uji ini sangat penting untuk menghasilkan tablet salut dengan kualitas yang optimal. Jadi di keseragaman bobot itu kita akan menimbang satu persatu bobot dari tablet. Sebenarnya ini tuh kita itu timbangnya satu persatu, tapi berhubung aku lupa dokumentasiin yang keseragaman bobot, jadi ya ini yang ada. Jadi keseragaman bobot ini juga termasuk parameter yang penting dalam kualitas obat, karena dari bobot yang seragam itu setidaknya bisa mendefinisikan bahwa dosis yang ada dalam tiap-tiap tablet itu seragam. Dan itu juga dapat memastikan bahwa pemberian obat dapat dilakukan secara maksimal ke dalam tubuh. Terus berikutnya itu ada uji kerapuhan. Uji kerapuhan ini kita tuh menggunakan alat yang namanya friability and abrasion test. Jadi di sini itu tablet akan dievaluasi ketahanannya terhadap gesekan ataupun benturan yang diberikan dari alat ini. Selanjutnya itu adalah uji disintegrasi atau uji waktu hancur. Nah, bisa kalian lihat tablet Trimakal yang kita evaluasi kali ini, dia itu udah melarut sempurna pada menit ke-12. Jadi prinsip dari alat disintegration tester ini, dia itu mengukur seberapa lama waktu yang digunakan tablet untuk melarut sempurna. Berikutnya ada hardness test. Ini kita pakai alat yang kita sebut sebagai hardness tester. Jadi di sini tuh nanti tablet bakal diberikan tekanan tertentu dan kita bakal lihat seberapa besar kemampuan tablet ini untuk menahan si tekanan tersebut, tekanan yang diberikan. Oke, lanjut ke in-process control. Jadi di in-process control ini kita bakal menguji si larutan penyalutnya ya. Yang dievaluasi itu ada viskositasnya, terus drop in aqueous, sama yang terakhir itu kita bakal menghitung persen penambahan bobot dari tablet yang udah kita salut. Oke, jadi uji drop in aqueous ini untuk memastikan kalau si larutan penyalut kita tuh enggak larut di dalam air atau di dalam aqueous, yang mana itu dapat mempengaruhi di waktu hancurnya juga setelah tabletnya disalut. Nah, bisa kalian lihat, jadi ini cairannya itu enggak terlarut dan tidak bercampur dengan aqueous. Jadi dapat disimpulkan kalau larutan penyalut kami ini dapat lulus uji drop in aqueous. Oke, jadi yang ada di video ini seperti yang kita lihat, nama alat ini tuh biasa disebut sebagai coating pen. Nah, jadi di alat inilah kita bakal menyalut si tablet yang udah kita uji. Nah, selama proses penyalutan itu kita juga harus melakukan pengeringan secara bersamaan. Nah, jadi di sini kami pakai hair dryer. Jadi si larutan penyalutnya itu kami semprot ke dalam coating pen, kami semprot ke tabletnya, terus juga sekaligus dikeringkan menggunakan hair dryer. Oh ya, kenapa sih larutan penyalut itu dia tuh perlu banget kita uji viskositasnya? Karena kalau misalnya dia tuh terlalu viskos atau terlalu kental, yang ada dianya itu malah nggak bisa keluar dari nozzle spraynya si penyemprot itu, dan itu tuh bisa juga bikin partikel yang keluar enggak seragam dan dapat memberikan permasalahan pada tablet salut kita. Terus kalau misal dia terlalu cair, bisa aja partikel yang dihasilkan itu kecil-kecil dan malah menyebabkan migrasi kepada si tablet, dan itu juga nggak bagus untuk tablet salutnya. Sampailah kita di end process control. Jadi ini perbedaannya sama evaluasi tablet inti sebelumnya itu kayak cuma ada di solusi, kadar, dan stabilitasnya aja. Sisanya itu tetap prosedur uji yang sama. Nah, jadi pertama itu kita timbang dulu bobot. Ini untuk uji kerapuhan, bobot sebelumnya. Terus juga untuk uji abrasinya juga kita timbang untuk bobot sebelumnya. Kemudian kita masukkan tablet seperti kayak prosedur di evaluasi tablet inti, itu kita masukkan ke alat friability and abrasion tester. Nah, setelah ujinya itu kita timbang lagi. Jadi ini bobot yang diperoleh dari uji friability-nya. Kemudian ini kita lanjut ke abrasi.
Nah, setelah itu kita timbang juga dan diperoleh bobot akhirnya tuh segini. Oke, next kita uji keseragaman bobotnya. Jadi untuk prosedurnya itu kita timbang satu persatu tablet yang udah kita salut. Berikutnya itu uji kekerasan, sama aja kayak yang evaluasi tablet inti tadi. Kita masukkan tabletnya ke alat hardness tester ini. Terus kita lihat seberapa besar tekanan yang bisa ditahan oleh si tablet ini dan hingga tabletnya hancur atau lepas dari alat tersebut. Berikutnya ada uji waktu hancur atau disintegration test. Nah, jadi ini kita masukkan dulu tablet salutnya satu persatu ke dalam chamber. Terus kita masukin juga sinkernya. Ini tuh biar tabletnya tuh nggak keluar dari chambernya ya. Abis dari situ kita langsung masukin aja ke dalam alat disintegration test dan kita amati waktu hancurnya. Kita amati sampai si tabletnya itu udah larut semuanya. Lanjut ke uji disolusi. Jadi pada uji disolusi ini kita mengukur seberapa banyak kadar obat yang dapat terlarut dan diserap oleh tubuh dalam parameter satuan waktu. Alatnya ini tuh kayak simulasi seakan-akan obatnya itu udah dikonsumsi di dalam tubuh. Oke, jadi untuk medium disolusi ini tuh tentunya kita tuh pakai dapar. Terus juga waktu kita sampling, misalnya kita itu sampingnya 5 mili nih. Nanti sebanyak 5 mili yang kita ambil itu kita ganti lagi dengan dapar yang kita punya untuk menjaga jumlah dari si volume media disolusinya. Oke, ujian terakhir itu adalah uji kadar, uji keseragaman kadar, stabilitas, terus juga kita bisa nentuin kadar dari disolusi itu melalui titrasi. Nah, titrasi yang kami gunakan ini adalah kompleksometri dan pada perlakuannya itu kami memerlukan pH atau kondisi kelembapan yang sangat basah. Jadi larutan sampel yang ingin kami identifikasi kadarnya itu kami kasih indikator EBT, kemudian kami lanjut titrasi dengan A eta. Nah, larutan awalnya itu dari warna violet kemudian berubah menjadi biru seperti ini. Nah, kalau udah berubah warna, ini tuh artinya udah mencapai titik ekivalen atau titik kesetimbangan. Wah, nggak kerasa ternyata kita udah sampai di penghujung video. Aku rasa segini aja dulu video evaluasi sediaan dari kelompok biru Shift D. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin segitu dulu video uji sediaan dari kelompok biru Shift D. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.